pengalaman saya saat mengawal penerimaan Bintara Polri tahun 2020. Teman-teman semua, bahwa penerimaan Polri khususnya Bintara pada tahun 2020 ini mengalami keterlambatan pada saat itu, yang diperkirakan pendaftaran sekitar bulan Maret atau April. Ternyata akhirnya karena adanya COVID-19 maka penerimaan menjadi mundur. Pendaftaran yang dilakukan oleh anak saya sendiri, bahwasanya prosesnya sangat panjang. Memang tahap demi tahap ujian itu dijadwalkan runtut, tetapi prosesnya memang banyak ujian yang harus dilaksanakan pada seleksi Bintara Polri ini. Pada deskripsi judul yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu bahwa masuk polisi itu gratis, itu adalah benar. Saya adalah salah satu saksi yang mengawal perjalanan seleksi Bintara Polri tahun 2020 ini. Dan alhamdulillah pada saat ini anak saya diterima, dan pada saat ini sedang melakukan pendidikan di SPN Solo Pamior. Teman-teman semua, video ini saya buat hanya untuk memotivasi kalian adik-adik yang ingin menjadi Bintara Polri khususnya, sehingga adik-adik semua mempunyai tekad yang bulat untuk menjadi seorang Bintara Polri. Jangan takut, persiapkan dari mulai sekarang. Adik-adik sekalian yang ingin menjadi Bintara Polri pada tahun berikut, tahun 2021, persiapkan mulai dari sekarang. Pengalaman yang saya alami selama ini ketika mengawal pendaftaran Bintara Polri tahun 2020 ini, banyak suka dan dukanya, bahwa pendaftaran ini dilakukan secara online. Informasi-informasi bisa kita dapatkan secara online pada web penerimaan polri.go.id. Kita bisa melihat persyaratan yang harus kita penuhi sebagai calon Bintara Polri, dan juga informasi-informasi lain yang bisa kita dapatkan. Adik-adik sekalian yang besok akan mendaftar Bintara Polri, maka mulai saat ini galilah informasi dari manapun. Banyak di YouTube sudah mengulas beberapa tata cara untuk pendaftaran Bintara Polri. Ada channel-channel YouTube yang saat itu digunakan oleh anak saya untuk sebagai referensi. Ada yang namanya Rudi Topser, kemudian ada juga yang namanya Eko Ardiansa, kemudian ada juga Polisi Gaul, kemudian ada Ade Elias Polis lain, kemudian juga ada Langmor dan lain sebagainya. Channel-channel tersebut mengulas, mengupas pendaftaran Bintara Polri, sehingga adik-adik sekalian bisa berpedoman pada channel-channel tersebut. Banyak yang mengulas secara detail proses dari pendaftaran Polri dan maupun proses dari kisi-kisi ujian yang akan dilaksanakan pada pendaftaran Bintara Polri pada tahun 2020 yang lalu. Jadi gunakan media yang ada untuk menggali segala informasi yang digunakan untuk menuju ke pendaftaran Bintara Polri yang akan datang. Setelah adik-adik mendapatkan informasi yang banyak tentang penerimaan Polri, maka adik-adik sekalian harus segera mempersiapkan diri apa yang ada pada ujian besok yang akan dilakukan pada ujian Bintara Polri tersebut. Banyak tahap-tahap ujian yang harus dilalui. Yang pertama ada pemeriksaan kesehatan 1, kemudian ada pemeriksaan psikologi 1, ada pemeriksaan kesehatan 2, ada uji jasmani, ada antropometri, kemudian juga ada ujian akademik, ada psikologi 2, ada pemeriksaan administrasi akhir, ada supervisi, dan yang terakhir adalah sidang terbuka. Nah,
Pada tahapan-tahapan itulah adik-adik mulai sekarang harus mempersiapkan diri. Jikalau sekarang adalah waktu yang tepat, seharusnya adik-adik sebelum ini pun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi penerimaan Polri tahun 2021. Karena apa? Persiapan itu tidak bisa dilakukan secara instan dan prosesnya adalah proses alami. Artinya apa? Dalam ujian-ujian yang dilaksanakan pada seleksi bintara Polri ini adalah ujian yang tentunya harus dipersiapkan begitu lama, khususnya untuk ujian yang jasmani. Jasmani ini tidak bisa kita lakukan secara instan. Karena apa? Karena pada uji jasmani ini yang diujikan adalah salah satunya adalah sit up, pull up, push up, shuttle run, lari, dan renang. Untuk lari ini adalah kita dituntut untuk ketahanan fisik untuk lari mengitari lapangan dalam waktu 12 menit. Pada uji jasmani yang diujikan sudah jelas, yaitu ada pull up, ada sit up, ada push up, ada shuttle run, ada lari, dan juga renang. Maka pada ujian jasmani ini harus benar-benar dipersiapkan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Mulailah dari sekarang adik-adik mencari kisi-kisi soal barangkali ataupun mempersiapkan yang lain dari pemeriksaan kesehatan. Silahkan diperiksa sesuai dengan aturan pada seleksi Polri sebelumnya. Tentunya kesehatan satu ini meliputi kesehatan gigi, juga kesehatan THT, kemudian juga bentuk kaki yang tidak O, dan sebagainya. Jika adik-adik memiliki kekurangan, silahkan periksakan kepada dokter dan tanyakan apa saya yang kurang dan benahi itu. Kemudian misalnya pada ujian psikologi, adik-adik bisa mempersiapkan diri dengan mengikuti les psikologi, sehingga nanti pada saat uji psikologi adik-adik nilainya akan tinggi. Pada uji kesehatan 2 ini, adik-adik juga harus memeriksakan ke dokter. Apa penyakit yang ada pada diri adik-adik harus diketahui. Tentunya kita harus check up apakah ada jantung atau yang lainnya. Kita harus lebih tahu itu. Ketika ada kelainan, apakah kelainan itu bisa diobati atau tidak, silahkan konsultasikan kepada dokter yang lebih tahu. Banyak dokter-dokter yang mempersiapkan diri untuk pemeriksaan persiapan penerimaan Polri pada saat ini. Kemudian selain psikologi, pada pemeriksaan administrasi, mulailah sekarang melihat data-data adik-adik itu adalah data-data yang benar. Jangan pernah memanipulasi sedikit pun dari data adik-adik, karena itu melanggar aturan dan jika diketahui maka akan dikeluarkan. Tahapan-tahapan yang dilalui cukup panjang, maka persiapkanlah sebaik mungkin, sedini mungkin, sehingga tentunya nanti adik-adik bisa mendapatkan nilai maksimal. Setelah mendapatkan nilai maksimal, maka adik-adik bisa akan menduduki ranking yang atas, sehingga peluang lebih besar daripada kita mendapatkan nilai yang rendah.